Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat Nusantara? Alhamdulillah kita bisa bersapa kembali dengan saya Siti Aminatus Sadia, CGP Angkatan 4 dari Kota Bangkalan. Kali ini tentang refleksi terbimbing modul 2.1.A.6 pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Apa yang semestinya diperhatikan dalam pembelajaran diferensiasi? Yang pertama, pembelajaran yang memperhatikan lingkungan belajar yang memberikan stimulus untuk belajar. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, penilaian berkelanjutan. Dan yang keempat, merespon kebutuhan belajar muridnya dan manajemen kelas yang aktif. Strategi diferensiasi yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah apa yang diajarkan guru pada murid dan memperhatikan kategori kebutuhan belajar murid seperti kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Sedangkan diferensiasi proses ini sedikitnya mengandung materi apa yang akan dipelajari, bantuan apa yang kita berikan, siapa yang membutuhkan bantuan, dan seberapa banyak bantuan yang akan kita berikan kepada murid. Untuk diferensiasi produk adalah tagihan apa yang akan dikerjakan murid, yang akan ditunjukkan murid, dan produk itu harus ada wujudnya seperti presentasi, rekaman, diagram, karangan, dan tulisan. Berikut ini adalah refleksi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1.A.6. Pertanyaan pertama, dari apa yang sudah Anda pelajari, materi apa yang menurut Anda dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terbaik dengan pembelajaran di kelas Anda? Refleksi saya adalah memvariasikan pembelajaran berdasarkan pada kebutuhan belajar peserta didik, seperti minat belajar, kesiapan belajar, dan profil belajar. Pertanyaan yang kedua, apa yang menurut Anda sulit untuk diterapkan? Mengapa menurut Anda hal tersebut sulit diterapkan? Menurut saya, yang sulit diterapkan adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar setiap individu peserta didik. Jadi, dalam pemilihan kegiatan pembelajaran pada tahap diferensiasi proses, saya harus benar-benar mengenali bagaimana kebutuhan belajar peserta didik. Saya harus benar-benar menyediakan strategi pembelajaran yang bervariasi berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu minat, kesiapan, dan profil belajar peserta didik. Bahan ajar pun yang disiapkan tentunya harus memenuhi dari kebutuhan belajar murid tersebut, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat tercapai secara optimal. Pertanyaan ketiga, jika Anda harus menerapkan hal yang sulit tersebut, dukungan apa yang Anda perlukan? Kemana atau bagaimana Anda akan mengakses dukungan tersebut? Dukungan apa yang diperlukan? Yang pertama, kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua murid, rekan sejawat, dan juga kepala sekolah untuk saling menguatkan. Yang kedua, tersedianya perangkat pembelajaran dan perangkat penilaian yang sudah matang dan siap dilaksanakan. Yang ketiga, arahan dan bimbingan dari pengawas dan dinas kabupaten. Yang keempat, dukungan dari Kemendikbud dengan menyamaratakan semua sistem dan pelaksanaan secara serentak se-Indonesia. Kemana mengaksesnya? Diadakan pelatihan atau diklat-diklat yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi agar dipahami oleh semua kalangan sehingga akan mencapai pemerataan pemahaman. Pertanyaan keempat,
Jika Anda menghadapi sebuah situasi di mana kebutuhan belajar siswa Anda tidak dapat diakomodasi oleh pembelajaran diferensiasi, beranikah Anda mengambil resiko untuk memodifikasi pembelajaran Anda meskipun hal tersebut mungkin tidak umum atau tidak sesuai dengan sistem yang ada? Jelaskan pendapat Anda dengan alasannya. Tentu berani. Pembelajaran harus berpihak pada murid, sehingga akan terbentuk profil pelajar Pancasila dan murid akan memiliki kecakapan hidup abad 21. Pembelajaran berdiferensiasi itu memang harus berbeda, sehingga pasti banyak perubahan. Pembelajaran diferensiasi memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada murid untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan latar belakang serta profil yang mereka miliki. Pembelajaran diferensiasi dapat memodifikasi yang ada, meski tidak sesuai dengan sistem kurikulum yang berlaku. Hal ini tidak menjadi masalah, dan yang terpenting kebutuhan belajar murid terpenuhi dan pembelajaran yang berpusat pada siswa bisa dilaksanakan. Peserta didik tidak membutuhkan guru yang sempurna. Peserta didik membutuhkan seorang guru yang bahagia dan ikhlas. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar? Tentunya berawal dari pribadi seorang guru. Demikianlah tugas refleksi terbimbing modul 2.1.A.6. Sekian, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.